Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Nusantara, pusatnya di Muara Kaman, dengan pelabuhan sungai yang ramai. Raja pertamanya bernama Kudungga, pendiri dinasti yang kelak melahirkan raja-raja besar seperti Aswawarman. Kutai berkembang di jalur perdagangan sungai, menjadi tempat percampuran budaya lokal dan Hindu-India. Dari sinilah sejarah tertua kerajaan Nusantara dimulai. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia hidupnya. Terima kasih kepada Bu Gara Cinta Lestari dari Bimbing SMC selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah Indonesia sampai dengan abad ke-15, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Nah, di sini saya selaku moderator kelompok 2 yaitu membahas tentang Kerajaan Kutai akan menjelaskan dan memperkenalkan beberapa anggota kami. Dimulai dari Bulan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2507060009. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sultan Habib Rizik Ritoma dengan NIM 25070609. Perkenalkan, nama saya Dr. Bisa Purba dengan NIM 25070609. Perkenalkan, saya Dr. Pandu Jenal dengan NIM 25070603. Tadi saya lupa perkenalan juga ya. Ini nama saya Aditya Pratama lagi dengan NIM 25070603. Saya sini selaku moderator akan masuk langsung ke sesi intinya, yaitu mulai pembacaan materi oleh Wulan sendiri. Silakan Wulan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya kita akan membahas Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Kita perlu tahu apa itu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua yang berdiri di Nusantara pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri di Muara Kaman, tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menandai bahwa masa praaksara di Indonesia telah berakhir pada masa ini. Karena sudah ditemukannya 7 buah prastasi rupa yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ini dengan adanya prestasi ini juga membuktikan bahwa adanya budaya Hindu atau budaya India telah masuk ke Nusantara pada abad tersebut. Terus saya akan membahas tentang raja-raja kerajaan Kutai. Kan kerajaan Kutai adalah kerajaan yang menandai berakhirnya masa praaksara di Nusantara. Tentu ada pendirinya kan. Pendiri yang pertama itu namanya Raja Kudungga. Nama ini masih nama asli dari nama Nusantara. Belum ada unsur India atau unsur Hindu Kuda di nama tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa raja ini belum terpengaruh oleh Hindu atau India pada masa pemerintahannya. Terus yang kedua itu ada Raja Asmawarman, yaitu putra Kudungga. Nama dia sudah menggunakan Warman, yang artinya dia sudah mendapat pengaruh Hindu atau pengaruh India pada masa pemerintahannya. Terus ada Raja Mulawarman, raja terbesar. Masa keemasannya Kutai, dermawan dan taat beragama. Raja Mulawarman ini dapat kita lihat profilnya atau keberhasilannya dari 7 buah prestasi rupa itu. Di situ dia disebutkan bahwa dia menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Terus ada yang namanya dia juga mengadakan upacara untuk upacara keagamaan Hindu tersebut, yaitu dengan tadi menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, semuanya kita lanjutkan ke
Oke, mari ke belakang. Kerajaan Kutai berdiri sekitar 400 Masehi di daerah aliran Sungai Mahakam, yang dimana aliran tersebut menjadi aliran penting dalam perdagangan dan transportasi. Kerajaan Kutai berasal dari nama Kuto yang berarti benteng atau kota. Melalui hubungan perdagangan, ajaran Hindu disebarkan oleh Brahmana dan pedagang India. Kemudian diadopsi oleh masyarakat lokal, tetapi tidak menghilangkan budaya-budaya lokal mereka. Selanjutnya, kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintahan Kutai berbentuk monarki absolut, yang dimana raja dianggap menjadi wakil dewa. Masyarakat mengenal lapisan sosial seperti raja, Brahmana, pedagang, dan rakyat biasa. Pertumbuhan perekonomian pada perdagangan dan pertanian dengan Sungai Mahakam sebagai jalur utama distribusi. Barang dagangan seperti hasil hutan, emas, dan rempah-rempah menjadi sumber kemakmuran dari kerajaan Kutai. Oke, setelah prestasi akan dibaca oleh Sultan sendiri. Baiklah, saya akan membacakan prasasti Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah prasasti Kutai ditemukan di Muarakaman dan Timur dan ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, berisi silsilah kerajaan Kutai, Dunungga, Asmawarman, dan Bangwarman. Mencatat upacara yajna dan pemberian kedua prasasti kepada Brahmana. Bukti tertulis tertua di Indonesia tentang kerajaan bercorak biru. Selanjutnya saya akan membacakan kehidupan keagamaan. Agama resmi kerajaan Kutai adalah Hindu dengan pemujian utama kepada Dewa Siwa. Para Brahmana memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kegiatan keagamaan. Upacara yajna dilakukan oleh Kerajaan Bangwarman menjadi bukti bahwa kehidupan spiritual sangat tinggi. Walaupun beragama Hindu, masyarakat Kutai tetap mempertahankan unsur kepercayaan lokal yang terpadu secara harmonis dan ajaran baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kemunduran Kerajaan Kutai. Setelah masa kejayaan Kerajaan Mulawarman, Kerajaan Kutai mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya ada 3, yaitu pergeseran jalur perdagangan, yang kedua munculnya kerajaan baru seperti Sriwijaya dan Tarumanegara, yang ketiga adanya konflik internal. Faktor lingkungan seperti perubahan aliran sungai juga diduga berpengaruh. Akibatnya Kutai perlahan kehilangan pengaruh dan akhirnya lenyap dari catatan sejarah. Oke, terima kasih kepada Albert. Sini kami terima kasih dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Turun dulu ya, jangan dulu, sabar. Turun dulu lagi, turun. 1, 2, masih 2, 3. Oke, kita Delta pertama, Sofa kedua, boleh lebih, boleh. Mas Lina 3, Kai 4,
Biasa 5, 2 lagi. Kita akan nambah 2 ya. 7. 2 lagi ada tambahannya. Ayo udah. Berdua. Ani sama Farel ya. Mari ya. Oke, silakan Del. Nanti ditulis di grup kan? Siapa pertanyaannya? Oke, lanjut tadi ke kedua. Siapa tadi? Sama siapa? Atau di Oke, siapa tadi pertanyaan kedua? Di Dengan saya, apakah peran kerajaan Kutai dalam perkembangan peradaban Nusantara? Pertanyaannya untuk saya. Oke, terima kasih. Oke, yang ketiga. Nama saya itu Maksudnya ada yang ketiga? Baik, keempat. perkenalkan nama saya Tengku Madina Malika dan dengan NIM 25070609. Pertanyaan saya adalah karena faktor internal yang menyebabkan kemunduran kerajaan Kutai, apakah bentuk faktor internal itu, apakah itu konflik saudara atau penyebab lainnya? Pertanyaan saya yang kedua. Oke, kalian lanjut. Keempat. Perkenalkan nama saya Tengku Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan antara kerajaan Kutai dan kerajaan modern? Oke, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Noman Girsang. Apa dampak sistem pemerintahan raja yang terinspirasi dari India terhadap struktur sosial masyarakat Kutai? Sama Albert dulu. Oke, silakan. Farel. Perkenalkan, nama saya saya 250745. Pertanyaan saya, apa pengaruh masuknya ajaran Hindu Buddha terhadap kehidupan masyarakat Kutai itu? Oke, silakan Farel. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farel dari Gapasyanim 25070603. Ingin menanyakan mengapa kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia dan sejauh mana klaim ini dapat dipertahankan berdasarkan temuan historis dan arkeologis modern. Maaf sebelumnya, pertanyaan ini akan saya lempar kepada Luna. Kami berikan waktu beberapa menit. Oke, terima kasih Adi. Oh, kami akan memberikan langsung ke kelompok 4 yaitu kajian tinggi Jaya. Terima kasih kepada yang sudah mengajar kami. Ini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah kami terima. Siapa yang pertama? Ini pertanyaannya akan dijawab. Saya menjawab dari Jabu. Pertanyaannya, dikatakan ada faktor internal yang menyebabkan kemunduran kerajaan Kutai. Apakah untuk faktor internal itu, apakah itu konflik saudara atau konflik internal? Ya, itu faktor internal itu faktor konflik saudara yang dimana anggota keluarga memperebutkan kekuasaan dan ahli waris. Setelah
setelah masa pemerintahan Raja Murawarman. Nah, faktor ini juga ada faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi di mana Sungai Mahakam sudah tidak menjadi jalur perdagangan sehingga menutup sumber utama keuangan dari kerajaan Kutai. Ada juga faktor pengaruh masuknya Islam dan hubungan kerajaan Kutai Kartanegara di wilayah yang berdekatan juga turut melemahkan eksistensi kerajaan Kutai itu. Jadi faktor internalnya itu ada itu faktor saudaranya karena dia memperebutkan kekuasaan dan ahli waris. Maaf ya, Michael, maaf ya. Siapa tokoh? Anggota keluarganya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan. Tadi kan ada konflik, katanya konflik saudara ya. Saudara, ini kan kita ini kerajaan terkuat. Untuk bukti, untuk nama belum ada ditemukan. Hanya ada dituliskan bahwa kerajaan ini salah satu faktor internal kemundurannya itu adalah konflik saudara. Untuk ini tadi tokohnya ataupun siapa yang melakukan konflik itu belum ada ditemukan buktinya. Maaf ya Mas Rina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofa. Pertanyaannya, apa peran kerajaan Kutai dalam perkembangan peradaban Nusantara? Jadi, kerajaan Kutai berperan jadi kerajaan Kutai berperan sebagai memperkenalkan sistem pemerintahan monarki, penggunaan aksara dan bahasa Sanskerta serta tradisi keagamaan Hindu yang dibuktikan melalui prasasti Rupa. Kerajaan Kutai juga menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan awal di Kalimantan Timur, menandai masuknya pengaruh India dan terbentuknya struktur sosial serta kehidupan keagamaan yang teratur. Jadi singkatnya, kerajaan Kutai adalah fondasi awal lahirnya peradaban dan tradisi tulis di Indonesia. Oke, terima kasih. Sudah coba? Sudah? Kalau ada yang Kalau ada mau yang ini, oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Delta Darel dan nanti juga untuk pertanyaan Air bisa. Pertanyaan Delta, seberapa besar pengaruh hubungan dagang Kutai sama India terhadap hasil kerajaan Hindu dan bagaimana dampaknya ke budaya orang Kutai waktu itu? Ini kan sudah pernah kita pelajari. Nah, kerajaan Kutai sendiri itu kan merupakan kerajaan tertua. Kerajaan yang sejauh ini kita ketahui itu masih kerajaan Hindu pertama yang ada di Nusantara. Nah, pada abad pertama Masehi itu kan sudah terjadinya sistem dagang antara pedagang dari India dan juga di Nusantara. Hingga akhirnya terciptanya kerajaan Kutai itu sendiri. Kerajaan Kutai sendiri itu kerajaan Hindu, pengaruhnya dari India. Nah, seberapa besar pengaruh dan dampaknya itu ya itu terciptanya struktur sosial hingga terciptanya suatu kerajaan Kutai hingga terjadinya akulturasi budaya dari kerajaan dari Nusantara, orang-orang Kalimantan dengan orang-orang di India sehingga terciptanya agama Hindu dan kerajaan Kutai itu sendiri. Jawab. Untuk Khairunisa, pertanyaannya ya. Bagaimana perbedaan antara kerajaan Kutai dan kerajaan Hindu Buddha lainnya di Indonesia? Kerajaan Kutai sendiri itu kerajaan tertua dan kerajaan yang sejauh ini kita ketahui pertama kali berdiri. Kerajaan Kutai sendiri itu kerajaan Hindu.
sejauh ini juga belum ada bukti-bukti yang banyak tentang kerajaan Bunda sendiri selain beberapa prasasti yang sudah kita ketahui seperti prasasti Lipa. Perbedaannya itu lebih jelasnya itu seperti struktur sosial dan kerajaan itu masih sederhana, tidak seperti kerajaan-kerajaan besar Majapahit, Sriwijaya atau beberapa kerajaan yang kita ketahui. Karena kerajaan kita ini masih sistem sederhana yang tidak terlalu kompleks. Seperti struktur sosial itu tidak terlalu kompleks, struktur kastanya belum terlalu jelas, masih mengikuti beberapa dari ajaran India yang belum juga terstruktur dengan baik. Itu aja. Dan jawab. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Ya, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Jason. Yaitu tentang apa dampak sistem pemerintahan raja yang terinspirasi dari India terhadap struktur sosial masyarakat Kutai. Oke, dulu ada 3. Pertama, munculnya stratifikasi sosial. Itu raja ditempatkan di posisi tertinggi dan dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Dan terdapat golongan bangsawan atau keluarga kerajaan, kemudian para pendeta yang berperan dalam upacara keagamaan. Yang kedua, ada raja sebagai pusat kekuasaan dan keagamaan. Sistem pemerintah multikultural Hindu membuat raja tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga dianggap memiliki kekuasaan secara spiritual. Ketiga, ada perubahan budaya dan tradisi lokal. Nilai-nilai dari simbol India seperti upacara korban dan penggunaan bahasa Sanskerta pada prasasti mulai diterapkan di lingkungan kerajaan dan menyebar ke masyarakat Kutai. Intinya, pengaruh sistem pemerintahan India menyebabkan masyarakat Kutai menjadi berlapis-lapis secara sosial dan religius, dengan raja sebagai pusat kekuasaan tertinggi yang mendapatkan legitimasi dari agama Hindu. Ibu Jason. Terima kasih kepada Alun. Silakan menjawab pertanyaan tadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syekh Mal Muhammad Hanif. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Hanif bertanya, apa pengaruh masuknya ajaran Hindu terhadap kehidupan masyarakat Kutai waktu itu? Pengaruh masuknya Hindu bagi masyarakat Kutai pada itu ada 3, di bidang politik, sosial budaya, dan juga ekonomi. Ya kan? Di bidang politik itu munculnya ada namanya itu, dulu kan kita sebelum kerajaan kita mengenal yang namanya sistem pemerintahan trias inter pares, ya kan? Yang memiliki primus inter pares, yang primus inter pares. Nah, sejak masuknya kebudayaan India atau Hindu, maka dikenallah yang namanya pemerintahan kerajaan, yang dimana raja itu memiliki yang dimana raja itu diibaratkan sebagai dewa, ya kan? Raja itu dianggap titisan dari dewa, sehingga kekuasaan itu mutlak ada di raja. Rakyat tidak boleh menentang apa yang dikatakan raja. Itu di bidang politik. Terus di bidang sosial budaya itu ada yang namanya ditemukan huruf. Ya kan? Sebelumnya kita masa praksara belum mengenal huruf. Terus masuklah budaya Hindu, terus masuk juga budaya India. Dikenalkanlah kita yang namanya dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Disitulah mulai kita mengakhiri masa praaksara bagi Nusantara. Terus kalau di bidang ekonomi sebenarnya sudah lama, karena dari abad 1 Masehi kita sudah melakukan perdagangan dari berbagai wilayah, mulai dari Arab, Persia, India. Jadi untuk pengaruhnya di bidang ekonomi tidak terlalu terlihat. Intinya mereka saling bertukar kebudayaan, bertukar barang dagang untuk melakukan interaksi antara India dengan Kutai itu sendiri. Apakah ada yang kurang ini? Terus saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farel Anida Pasya. Pertanyaannya itu, mengapa kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia dan sejauh mana klaim ini dapat dipertahankan berdasarkan temuan historis dan arkeologis modern? Kerajaan Kutai dianggap kerajaan tertua di Nusantara karena ditemukannya karena adanya bukti dari prasasti 7 buah prasasti Lipa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Untuk saat ini kerajaan Kutai
Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan juga. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari kerajaan Kuta sendiri adalah bahwa kerajaan Kuta itu memang kerajaan tertua yang sejauh ini kita temukan oleh para sejarawan dan arkeologi. Dan juga kerajaan Kuta ini merupakan kerajaan Hindu tertua. Dan ekonominya yang bergantung pada perdagangan, pertanian dan juga kemaritiman untuk suatu kerajaan yang cukup besar sampai hingga runtuh pada sekitar abad ke-13. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.